Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia kelas 11 bab larutan penyangga. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang tata cara menghitung pH larutan penyangga. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah diketahui campuran 500 ml larutan NH4OH 0,1 m dan 500 ml NH4Cl 0,1 m. KB 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tentukan A. pH larutan sebelum penambahan. B. pH larutan setelah penambahan 20 ml HCl 0,5 m. C. pH larutan setelah penambahan 50 ml NaOH 0,2 m. D. pH larutan setelah penambahan 9 liter air. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan dari soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau follow akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas soal channel, dan di Instagram @bahas soal channel. Nah, kembali pada soal, jika kita memiliki soal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu menganalisis dan mengidentifikasi. Nah, di sini diketahui campuran antara NH4OH. Nah, apa ini NH4OH? Kita analisis dulu. NH4OH ini adalah larutan yang sifatnya basa karena di sini ada kandungan OH dan NH4Cl. Nah, apa ini NH4Cl? NH4Cl ini ada NH4 di mana dia sisa basanya dan ada Cl. Nah, Cl ini adalah sisa asam, berarti dia adalah garam atau bisa kita sebut juga karena ada kandungan Cl yaitu asam kuat dan NH4 ini adalah dari basa lemahnya ini NH4OH, maka ini bisa kita sebut juga sebagai asam konjugasi. Nah, jadi kita ketahui bahwa campuran yang dimaksud oleh soal ini adalah campuran yang terdiri dari basa, yaitu basa lemah, dan garam berupa asam konjugasi karena garamnya bersifat asam sehingga ini adalah asam konjugasi. Jadi berdasarkan analisis singkat tadi kita sudah mendapat satu informasi yaitu campuran. Nah, ini terdiri dari basa lemah plus asam konjugasi. Nah, jika kita mengetahui bahwa campuran itu basa lemah dan asam konjugasi, maka kita bisa mengetahui atau mengambil kesimpulan bahwa campuran itu bersifat sebagai larutan penyangga. Nah, karena ini dari basa lemah, maka dia adalah larutan penyangga yang bersifat basa. Nah, jadi di sini yang kita akan bahas yaitu tentang campuran larutan penyangga yang sifatnya basa, sehingga nanti yang ditanyakan apa? pH, 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 sehingga nanti pH-nya menggunakan rumus larutan penyangga basa. Nah, apa rumus pH-nya? Nah, nanti kita bedah lebih lanjut. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, di sini saya akan coba mengingatkan kembali tentang yang namanya larutan penyangga. Eh, larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH walaupun terjadi sedikit penambahan asam basa ataupun air atau pengenceran.
Kenapa sedikit? Nah, bicara ini saya kasih kata sedikit karena di sini setiap larutan penyangga ini mempunyai yang namanya kapasitas. Kapasitas penyangga. Apa itu kapasitas? Adalah kemampuan dari larutan penyangga dalam mempertahankan nilai pH larutannya. Jadi suatu larutan penyangga itu punya kapasitas atau kemampuan dalam mempertahankan nilai pH. Jadi tidak asal-asalan suatu larutan penyangga itu pasti dapat mempertahankan pH. Nah, tidak, jadi dia punya kapasitas tergantung dari komponen-komponen penyusunnya. Jadi ada yang larutan penyangga mempunyai ring kapasitas yang cukup lebar, dan ada juga larutan penyangga yang punya ring pH yang dapat ditahan dalam kapasitas atau ring yang sempit nilainya. Nah, ini semua berhubungan dengan cara kerja dari larutan penyangga tersebut. Nah, larutan penyangga ini didasarkan pada konsep asam basa Bronsted Lowry. Jadi jika ingin memahami cara kerja dari larutan penyangga, maka kita harus memahami konsep asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Dikatakan asam itu adalah donor proton, di mana proton yang didonorkan adalah H+, dan basa adalah akseptor dari proton, yaitu yang menerima proton. Apa tadi protonnya? Yaitu H+. Jadi spesi-spesi dalam suatu campuran atau dalam suatu larutan yang bereaksi, jika dia bertindak sebagai donor proton, maka dia akan memiliki atau bersifat asam menurut Bronsted Lowry. Begitu pula jika ada spesi yang bertindak atau menerima donor proton yang diberikan, maka dia disebut sebagai akseptor, maka dia bersifat sebagai basa. Jadi larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, jika kita mengingat pembahasan sebelum-sebelumnya, pada soal-soal sebelumnya, di sini saya coba ingatkan kembali. Nah, komponen dari larutan penyangga asam, yaitu asam lemah plus basa konjugasinya. Nah, jadi jika ada campuran terdiri asam lemah dan basa konjugasinya, maka dia pasti tergolong sebagai larutan penyangga asam. Atau yang kedua yaitu asam lemah berlebih, nah, plus basa kuat. Nah, ini yang bereaksi. Jadi ingat di sini, jika kalian menemui campuran yang terdiri dari asam lemah yang berlebih dan basa kuat, itu juga tergolong sebagai penyangga asam. Apa maksudnya berlebih? Nah, setelah direaksikan ke antara asam lemah dan basa kuat ini, asam lemah akan bersisa ini. Basa kuatnya akan habis bereaksi. Maka kondisi kedua ini akan digolongkan sebagai larutan penyangga asam. Sehingga pH-nya akan menggunakan atau dihitung berdasarkan pH penyangga asam, yaitu min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+-nya yaitu Ka kali mol asam per mol
basa konjugasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagaimana kok bisa dapat rumus seperti ini? Silakan nanti coba buka di soal sebelumnya tentang cara menghitung pH larutan penyangga. Di situ sudah saya jelaskan asal muasal dari rumus ini. Nah, selanjutnya yaitu komponen penyangga basa. Kalau asam 2 maka kondisi yang menyebabkan suatu campuran itu tergolong penyangga basa juga ada dua. Yang pertama yaitu kalau asam tadi asam lemah, kalau penyangga basa berarti dia terdiri dari basa lemah plus asam konjugasinya. Nah, ini jadi ini harus dari asam lemah dan asam konjugasinya. Pasti kedua campuran ini sudah otomatis tergolong sebagai larutan penyangga basa. Dan yang kedua yaitu basa lemah berlebih plus asam kuat. Nah, asam lemah berlebih, ingat berlebih berarti dia kalau bereaksi antara basa lemah dan asam kuatnya ini bereaksi, maka basa lemahnya ini akan bersisa, sedangkan asam kuat habis bereaksi. Nah, bagaimana untuk perhitungan pH-nya untuk penyangga basa? Nah, karena dia sifatnya basa, berarti pH secara umum sama dengan 14 min pOH, di mana pOH ini sama dengan min log OH min. Jadi sampai sini umum, rumus umum pH untuk basa. Tetap, nah yang membedakan adalah konsentrasi OH minnya. Untuk larutan penyangga ini sama dengan Kb kali mol basa lemah tadi yang bersisa dibagi mol asam konjugasi. Nah, untuk penjelasan lengkapnya sama seperti tadi, nanti bisa dibuka di soal sebelumnya dalam. Nah, itu komponen-komponen penyusun larutan penyangga asam, basa, dan rumus-rumus pH yang digunakan. Nah, sekarang selanjutnya yaitu cara kerja larutan penyangga dalam mempertahankan nilai pH ketika terjadi proses penambahan asam dan basa. Misalkan di sini pada proses penambahan asam, asam itu identik dengan ion H+. Jadi di sini misalkan saya punya larutan penyangga yang komponennya terdiri dari CH3COOH. Nah, kalau dia jadi penyangga berarti akan menjadi CH3COO- plus H+. Nah, ketika terjadi penambahan asam, di mana asam ini akan bereaksi? Nah, kita lihat asam itu ada di posisi, bentar, saya tulis dulu ini. Ini adalah reaktan, ini adalah produk. Nah, asamnya itu yaitu H+ ini ada di produk. Nah, karena ada di produk berarti nanti reaksinya adalah dengan CH3COO-. Apa ini CH3COO-? Kalau ini asam, berarti ini adalah basa konjugasi. Nah, kalau asam basa konjugasi berarti ini larutan penyangga asam. Nah, jadi ketika pada penyangga asam seperti ini ditambahkan H+, kita lihat kondisi posisi H+-nya di mana. Nah, H+-nya itu ada di produk, maka H+-nya akan bereaksi dengan basa konjugasi, bukan bereaksi dengan asamnya. Sehingga ketika terjadi penambahan H+ di sini, maka di sini konsentrasinya akan mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan, maka di sini akan terjadi yang namanya pergeseran kesetimbangan. Nah, ini ditambah berarti kesetimbangannya bergeser kemana? Bergesernya
ke kiri. Nah, ini kan ditambah, berarti dia geser ke kiri. Arahnya berarti menjadi CH3COOH. Jadi ketika ini ditambah, maka ini menyebabkan terjadi pergeseran sehingga akan terjadi desakan. H+ ini akan bereaksi dengan basa konjugasi menghasilkan yang namanya CH3COOH. Dampaknya apa? Dampaknya kalau ini asam, berarti nilai pH-nya akan mengalami penurunan. Tapi penurunannya tidak drastis. Nah, jadi kalau penambahannya ini berapa? Kita lihat. Umumnya kapasitas penyangga itu adalah 0,1 sampai 10 kali, 10 kali lipat. Jadi perbandingannya itu kita akan punya rumus mol asam per mol basa konjugasi. Nah, ini perbandingan ini ketika masih ada di rentang ini akan tergolong sebagai larutan penyangga. Artinya apa? Nah, nilai pH-nya akan terjadi penurunan dan kenaikan, tapi sifatnya tidak signifikan. Nah, kalau di atas ini sudah terjadi perubahan nilai pH yang signifikan dan itu sudah tidak tergolong sebagai larutan penyangga. Jadi di sini kembali ketika terjadi penambahan asam, maka lihat kalau dia larutan penyangga asam, maka yang bereaksi yaitu basa konjugasi seperti itu. Kalau dia penyangga basa bagaimana? Ya lihat, kalau dia dalam reaksi ini tidak ada H+, berarti dia bereaksinya dengan si basa. Itu aja, simple. Nah, selanjutnya ketika terjadi penambahan basa. Basa itu apa? OH min. Nah, saya ambil contoh tetap lagi. Misalkan tadi CH3COOH, maka reaksinya akan seperti ini, yaitu CH3COO min plus H plus. Nah, ini ditambahkan OH min. Di mana kira-kira reaksinya? Apakah di reaktan atau di produk? Nah, karena di reaktan tidak ada unsur yang sama atau ion yang sama, maka dia akan bereaksi dengan si reaktan yang sifatnya asam. Sehingga di sini akan menjadi, ketika saya tuliskan reaksinya, reaksi akan menjadi CH3COOH plus OH min. Ini apa yang terjadi? Nah, ini H+-nya akan ke sini. Sehingga akan menjadi CH3COO min plus H2O. Jadi ketika terjadi penambahan basa, apa yang terjadi? Nah, berarti akan terjadi kenaikan konsentrasi. Kenaikan konsentrasi dari basa konjugasi. Nah, ini kan dihasilkan dari reaksi ini dihasilkan basa konjugasi. Nah, basa konjugasinya nambah, berarti konsentrasinya nambah, atau jumlah molekulnya nambah. Efeknya apa? Berarti pH mengalami kenaikan. Jadi efek dari penambahan basa pada suatu larutan penyangga asam ini, maka pH-nya akan mengalami kenaikan. Tapi ingat, kenaikannya tidak signifikan karena tadi sudah saya sebutkan ringnya penyangga itu 0,1 perbandingannya sampai 10. Dan ini ring pH-nya biasanya naiknya antara 0,1 sampai 0,5. Nah, ini rata-rata saya lihatnya seperti itu. Jadi kalau naiknya seperti nambah segini, kalau turunnya juga nambah di antara segini. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep atau dasar-dasar bagaimana suatu larutan penyangga itu dapat mempertahankan suatu nilai pH-nya. Artinya pH-nya tidak mengalami perubahan secara signifikan akibat penambahan asam dan penambahan basa. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka di sini mari kita kembali ke soal dan kita coba kerjakan satu persatu soal yang ada.
Nah, oke, yang pertama diketahui campuran yang ditanyakan yaitu pH larutan sebelum penambahan atau ini pH awal. Nah, pH awal tadi sudah kita identifikasi. Ini basa lemah, ini adalah garam. Nah, garam berarti dia adalah asam konjugasi karena ini kandungannya adalah ion basa. Karena asam lambung basa lemah berarti dia adalah larutan penyangga basa. Nah, kita cek dulu larutan penyangga basa. Tadi larutan penyangga basa rumusnya gimana? pH sama dengan 14 min POH. Di mana POH sama dengan min log OH min. Dan OH min sama dengan KB kali mol basa dibagi mol asam konjugasi. Nah, sekarang KB ada. Kalau nyari pH kan nunggu dari POH. Nah, POH butuh dari OH. Maka OH min kita cari dulu. KB-nya ada, maka kita cari mol basa dan mol asam konjugasi. Kita hitung dulu mol basa. Mana yang basa ini? Diketahui 500 mili. Berarti ini adalah volume 0,1 M. Molaritas. Maka kita ketahui hubungan volume dan molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Sehingga ketika kita mau cari mol sama dengan molaritas kali volume. Sehingga mol basa sama dengan molaritas basa kali volume basa. Berarti 0,1 M kali 500 mili. Berarti sama dengan 50 karena mili. Jadi mili mol. Seperti itu. Selanjutnya mol asam konjugasi. Sama rumusnya berarti molaritas kali volume. Nah, ini kita lihat asam konjugasinya ini volume. Kemudian molaritas berarti 0,1 M kali 500 mili. Karena mili berarti jadinya 50 satuannya jadi milimol. Nah, sudah ketemu molnya, udah ketemu berarti kita hitung konsentrasi OH-nya yaitu KB. KB-nya ketemu 1,8 kali 10 pangkat min 5 mol basa yaitu 50 milimol. Mol asam konjugasinya 50 milimol. Karena sama kita coret sehingga OH min itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, ini OH minnya. Sehingga ini saya coba tulis dulu. POH sama dengan min log OH min. OH minnya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti POH sama dengan ini dilogkan berarti 5 min log 1,8. Nah, seperti itu. pH-nya tinggal masukkan. Berarti pH sama dengan 14 min. Nah, ini masukkan 5 min log 1,8. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi 5, 9. Min kali min plus. Berarti log 1,8. Berarti pH untuk campuran ini sebelum terjadi penambahan apapun atau pH awalnya adalah 9 plus log 1,8. Seperti itu. Mudah kan untuk menghitung pH penyangga awal? Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yang B, yaitu pH larutan setelah terjadi penambahan 20 mili HCl 0,5 M. Nah, ingat ini HCl ini apa? HCl ini adalah asam kuat. Nah, di sini penambahan asam. Berarti ingat tadi, kalau penambahan asam berarti ada proses penambahan H plus. Nah, gimana kita identifikasinya? Kita lihat di sini apa? Dari asam lemahnya yaitu NH4OH. Nah, kalau bingung uraikan saja, jangan dihafal. Akan menjadi NH4 plus OH min. Nah, di sini kita lihat ada H plus nggak? Nggak ada. Berarti nanti H plusnya akan bereaksi dengan NH4OH sehingga reaksi akan menjadi NH4OH
ditambah ion H+. Nah, kira-kira gimana reaksinya? H plusnya akan ke sini. Nah, akan menjadi NH4 plus H2O. Apa yang terjadi? Oh, terjadi penambahan konsentrasi ion NH4 plus. Nah, artinya nanti kesetimbangannya bergeser ke arah mana? Ke arah kanan, yaitu NH4 plusnya nambah. Nah, kalau seperti ini, selanjutnya yaitu kita tulis kondisi awal atau mula-mula, kemudian reaksi. Nah, mula-mulanya berapa? Kita lihat ini, 500 mili 0,1 M. Maka kita hitung dulu mula-mula tadi ketahuan di soal A di sini terdapat 50 milimol. Nah, sekarang ditambahkan H+. H+ yaitu tambahkan asam. Asamnya ditambah berapa? Ini kita cek dulu volume, ini molar. Berarti molaritas sama dengan mol per volume, sehingga mol sama dengan M kali V. Berarti mol asamnya sama dengan 0,5 kali 20. Ini sama dengan 10, karena ini mili, jadi milimol. Nah, ini ternyata ditambah 10 milimol. Nah, pada kondisi awal NH4-nya, nah, di sini ada berapa? Di sini tadi hasil perhitungan yang A juga diketahui 50 milimol. Kemudian direaksikan. Nah, ini bertambah direaksi. Direaksikan berarti ini minus 10 milimol. Kenapa minus? Ini kan paling kecil, pasti akan habis yang bereaksi. Milimol. Kemudian karena ini produk berarti dia bertambah 10 milimol. Nah, X tambahkan sehingga sisa atau pada kondisi setimbang ini akan terjadi 40 milimol. Ini habis, ini akan jadi 60 milimol. Nah, berdasarkan hasil reaksi ini, maka kita ketahui terjadi pergeseran jumlah mol dari NH4OH, yaitu NH4OH ini apa tadi? Basa lemah. Dan NH4 plus, ini adalah asam konjugasi. Nah, tadi kan sudah bilang ketika ditambah asam, maka nanti yang berpengaruh terjadi penambahan konsentrasi atau jumlah partikel, jumlah molekul dari NH4 plus. Nah, ini sudah terbukti dari perhitungan, berubah dari 50 jadi 60 milimol. Sehingga nanti ini tinggal kita masukkan rumus. Rumusnya apa? Nah, rumusnya yaitu rumus penyangga basa. Tadi apa tadi? pH sama dengan 14 min POH, di mana POH sama dengan min log konsentrasi OH min, dan konsentrasi OH minnya sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Nah, jadi nyari pH, cari pOH dulu. pOH butuh konsentrasi OH min butuh Kb. Kb ada di soal. Ini mol basa, mol asam konjugasi. Tadi dari rumus mol basanya ketemu 40 milimol. Kemudian mol asam konjugasinya naik dari 50 mili jadi 60 milimol, sehingga konsentrasi OH-nya menjadi 1,8 Kb. Kb itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 tadi di soal. Mol basanya yaitu 40 milimol. Ini mol asam konjugasinya 60 milimol. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung konsentrasi OH min sama dengan ini 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini dibagi ini hasilnya 0,67. Sehingga konsentrasi OH minnya sama dengan 1,8 kali 0,67 yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 5 molar. Jadi ketemu konsentrasi OH minnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya masukkan ke rumus POH, sehingga POH sama dengan min log 1,2 kali 10 pangkat min 5, sehingga POH sama dengan
5 min log 1,2. Nah, selanjutnya baru kita hitung pH sama dengan 14 min 5 min log 1,2, sehingga pH sama dengan 14 kurangi 5, ini 9, min kali min plus log 1,2. Jadi kondisi awal tadi adalah pH awal sama dengan 9 plus log 1,8. Setelah ditambah asam dengan konsentrasi tersebut di atas, dia terjadi pergeseran. Nah, terjadi penurunan. Jadi 9 plus log 1,2. Ini bagaimana? Mudah kan? Nah, yang dasarnya adalah pada konsepnya saja, rumusnya sama. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang C. Yang C ini larutan setelah terjadi penambahan NaOH. Nah, NaOH ini adalah basa kuat atau OH min. Nah, sekarang sama aja. Kita kembali ke rumusnya tadi. Kita tuliskan dulu NH4OH. Nah, ini komponen penyangganya yaitu NH4 plus OH min. Nah, di sini OH min. Nah, karena ada sama-sama OH min, maka OH minnya akan berpengaruh atau bereaksi dengan yang namanya asam konjugasi, sehingga pergeserannya ke arah NH4OH, sehingga ini nanti akan mengalami kenaikan konsentrasi. Reaksinya bagaimana? Reaksi sama aja, berarti nanti yang bereaksi adalah NH4 plus OH min. Nah, jadinya apa? NH4OH. Nah, kondisi awalnya di sini ada berapa? Tadi kita hitung dari A, ini adalah 50 milimol. OH minnya berapa? Nah, ini kita hitung. Volume, ini molaritas. Saya ingatkan lagi, molaritas mol per volume, sehingga mol sama dengan M kali V. Ini 0,2, M-nya 50 mili, berarti sama dengan 10, karena mili berarti milimol. Nah, ini adalah 10 milimol. NH4OH di awal tadi berapa? 50 milimol, sehingga reaksi. Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas pasti yang paling kecil, yaitu 10 milimol. Sehingga di sini minus 10 milimol, ini minus 10 milimol. Karena ini produk, berarti nambah 10 milimol. Hingga tak lurus, maaf ya, gak lurus garisnya. Pada kondisi sisa atau setimbang akan terjadi 40 milimol. Ini habis, ini 60 milimol. Jadi ada pergeseran. Ini mol baru dari asam konjugasi. Sehingga ini adalah mol baru kenaikan dari yang namanya basa lemahnya tadi. Sehingga nah, ini kan seperti tadi kita dibilang pergeseran ke arah kiri, ke arah NH4OH. Jadi NH4OH yang terjadi kenaikan molnya jadi dari 50 jadi 60. Rumusnya bagaimana? Sama aja. pH untuk larutan penyangga basa yaitu 14 min POH, di mana POH sama dengan min log konsentrasi OH min, dan konsentrasi OH min ini sama dengan Kb kali mol basa dibagi mol asam konjugasi. Nah, jadi mulai dari mana? pH butuh pOH. Nah, pOH butuh nilai konsentrasi OH min. Nah, konsentrasi OH min butuh Kb ada di soal. Nah, berarti kita hitung ini. Nah, dari perhitungan reaksi tadi diketahui bahwa mol basa mengalami kenaikan jadi 60 milimol, dan mol asam konjugasi itu mengalami penurunan dari 50 jadi 40 milimol.
mol. Nah, ini sudah mol basa, mol asam konjugasi tinggal masukkan aja. Konsentrasi OH min sama dengan Kb. Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol basanya yaitu 60 milimol. Mol asam konjugasinya 40 milimol. Sehingga konsentrasi OH min sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 60 milimol bagi 40 berarti 1,5. Hasilnya, sehingga konsentrasi OH min itu sama dengan ini kali ini 2,7 kali 10 pangkat min 5 molar. Sudah ketemu konsentrasi OH minnya, berarti kita lanjut ke POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH min, di mana sama dengan min log 2,7 kali 10 pangkat min 5, berarti sama dengan 5 min log 2,7. Sehingga selanjutnya kita hitung pH sama dengan 14 min, kurung dulu min log 2,7. Sehingga pH sama dengan 14 kurang 5, 9 min kali min jadi plus log 2,7. Tadi pH awal sama dengan 9 plus log 1,8. Ini adalah pH ketika terjadi penambahan basa. Jadi ada kenaikan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pengaruh penambahan basa pada pH dari larutan penyangga basa. Bagaimana sampai tahapan ini? Paham kan? Nah, kalau masih paham, oke, kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu pH larutan setelah penambahan air. Nah, penambahan air ini artinya pengenceran, seperti itu. Nah, proses pengenceran ini hanya berpengaruh pada yang namanya molaritas atau konsentrasi. Jadi sebenarnya pengenceran ini tidak mempengaruhi nilai pH. Nah, jika kita mau buktikan, oke, kita buktikan saja. Jadi di sini kita lihat ini campuran, berarti volume awalnya 500 tambah 500 berarti 500 mili ditambah 500 mili berarti sama dengan 1000 mili atau sama dengan 1 liter ditambah 9 liter. Berarti total adalah 10 liter sehingga nanti perhitungan UHAMI-nya, nah, kalau kita punya rumus UHAMI sama dengan Kb kali mol basa dibagi mol asam konjugasi. Nah, ini bisa saja kita ubah, bukan pakai mol, tapi pakai konsentrasi sama dengan konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam konjugasi. Nah, untuk mencari konsentrasi gimana? Ya, sama aja. Konsentrasi basa, berarti tadi mol basa. Kita akan punya rumus molaritas sama dengan mol per volume. Nah, molaritas ini, konsentrasi ini, berarti kita cari mol. Molnya tadi di awal, ini ketemu 50 milimol. Ini juga 50 milimol. 50 milimol, berarti 50 milimol. Bagi volumenya 10 liter. Kalau kita jadikan mililiter, karena ini milimol, maka kita jadikan mililiter sama dengan 10.000 mililiter, berarti dibagi 10.000 mililiter, sehingga akan menjadi 5 kali 10, karena ini 0,3 berarti min 3 molar. Yang sekarang yang konsentrasi asam konjugasi sama aja, sama dengan tadi 50 milimol dibagi 10.000 mililiter sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, artinya apa? Molaritasnya sama, nilainya sama, sehingga ketika kita masukkan ke sini, hasilnya tetap 1,8 kali 10 pangkat min 5, ini 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3, coret. Hasilnya tetap 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini untuk
konsentrasi OH min. Nah, kalau mau dipaksa hitung ke POH, berarti min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini sama dengan 5 min log 1,8. Sehingga pH sama dengan 14 min 5 min log 1,8. Nah, sama dengan 14 kurangi 5, 9 min plus log 1,8. Nah, jadi walaupun ditambah 9 liter air, dia tidak berubah. pH-nya, pH campurannya yaitu 9 plus log 1,8. Karena pengenceran atau air itu pengaruhnya pada molaritas. Sedangkan di sini, ini adalah perbandingan mol atau perbandingan molaritas. Sama saja. Nah, karena nilai perbandingannya akan bernilai 1 jika nilai komponen atau mol komponen yang dicampurkan nilainya sama. Seperti itu, jadi tidak akan berpengaruh. Nah, jadi demikian pembahasan terkait perhitungan pH lautan penyangga setelah proses penambahan asam, basa, dan penambahan air. Jika masih ada yang belum mengerti dari pembahasan-pembahasan yang tadi dilakukan pada soal A, B, C, dan D, nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, jika pembahasan tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.